Oke guys, saya sudah ada di pemeliharaan ikan gabus. Tinggal menulis poin-poin untuk tidak langsung PPT. Supaya tidak bosan, kita akan memakan superstar triple coklatnya. Oke, ini sekalian promosi. Bye bye. Gue capek, tahu nggak? Gue males nih tugas keroyokan. Shalom Ibu Adel dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sekarang saya akan menanyakan sejumlah pertanyaan tentang ikan gabus kepada salah satu pendeta yang terkenal yang bernama Pendeta Raseli Sinampe, yang dimana Pak Pendeta itu adalah Pak Pendeta yang tahu tentang segala hal tentang sumber daya alam yang mencakup pertanian dan juga peternakan. Nah, Bapak ini mendapat gelar banyak. Salah satu yang gelar yang paling tertinggi adalah Kalpataru di tahun 2022 yang lalu. Dan banyak juga orang-orang yang datang ke sini untuk menambah wawasan mereka, baik itu orang yang katekisasi dan sebagainya. Oke, terima kasih. Jadi saya Pendeta Raseli Sinampe, ditugaskan khusus oleh Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengurus jasa perapatan melalui Gereja Toraja ini sejak tahun 2016 sampai sekarang ya. Oke Pak, sangat-sangat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa sehingga Bapak dapat mencapai kesuksesan yang hakiki ya Pak. Oke Pak, nah sekarang ada sejumlah pertanyaan yang saya akan tanyakan tentang seputar ikan gabus. Biasanya ikan gabus itu dijual dengan harga yang berapa Pak? Idealnya ikan gabus itu tentang 3 ons, 4 ons itu bisa 10.000, 20.000, apalagi kalau ke daerah lu itu namanya Bale Jolo atau Bale Salo. Ya itu harganya sesungguhnya sangat-sangat terjangkau oleh banyak orang. Di kalau itu Toraja itu namanya Bale Toraya, ikan gabus itu ya. Pak, kan biasa diberikan untuk ikan gabus ini biasanya apa Pak? Oh, cacing, saya kira konek ya makanannya cacing. Nah, dulu biasa itu kalau ikan gabus itu di tempat liar itu terkadang makan anak-anak ikan kecil juga ya, anak-anak ikan kecil, entah ikan adila dan sejenisnya itu dimakan kalau yang kecil-kecil. Dan di daging juga bisa dimakan ya, dan bisa dimakan. Jadi banyak makanannya kalau ikan gabus ya. Kalau misalnya kita mau membudidayakan ikan gabus ini, apakah air dari ikan gabus ini harus diganti atau tidak perlu? Harus diganti. Ikan gabus itu selalu berada di air jernih ya, jernih. Kalau keruh airnya sedikit saya kira tidak terlalu tepat untuk budaya. Jadi saya sering pelihara ikan gabus sampai 1-2 tahun bisa hidup ya. Jadi jernih atau air mengalir ya, sirkulasi airnya bagus. Kemudian apa yang membuat orang tertarik untuk mengonsumsi atau membudidayakan ikan gabus ini Pak? Jadi banyak hal yang melatar belakangi. Pertama itu kalau misalkan anak-anak kecil atau ibu-ibu hamil itu sejak anak dari kandungannya itu butuh namanya omega 369 itu albumin ya. Jadi itu salah satu alasan. Kemudian yang paling hebat itu selama saya dari Toraja itu ialah orang-orang yang dalam proses penyembuhan luka setelah operasi. Berarti banyak ya hasilnya ya? Banyak. Oke. Kemudian Pak, ikan gabus itu kalau dibudidayakan, kira-kira ikan gabus itu dapat hidup atau dapat tahan berapa lama Pak? Lama itu yang saya uji coba di Gedung itu 2 tahunan ya tahan ya. Saya kira bisa lebih dari itu ya. Kalau dia airnya jernih atau sirkulasi air tempat di mana ikan gabus dibudidayakan itu bisa selalu segar atau selalu cocok aja lah itu. Oke Pak, ya berarti bisa hidup kalau misalnya di lingkungan yang tepat. Ya, Oke Pak. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gabus yang telah saya sampaikan kepada Bapak, dan kami selaku kelompok 2 Prakarya sangat berterima kasih kepada Bapak Pendeta Raseli Sinampe telah membagikan ilmu seputar ikan gabus. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut lagi, tidak hanya untuk hewan, bisa juga untuk peternakan atau juga perkebunan, kalian dapat datang di tempat ini di perkebunan di Batu
batu leleng ini, kalian akan disambut manis oleh Bapak Pendeta Raseli, dan juga kalian dapat mengetahui tentang banyak hal yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Raseli, karena banyak loh orang-orang yang pernah datang ke sini, dan banyak sekali orang yang terberkati dengan Pak Pendeta Raseli. Dan juga Pak Pendeta Raseli adalah orang yang sangat rendah hati karena dapat memberikan berbagai hal-hal yang dimilikinya, yang dimana mungkin kita tidak akan dapat lagi di tempat lain. Oleh karena itu bersyukurlah kita sebagai orang Toraja dapat memiliki pendeta gereja Toraja, yaitu Pak Pendeta Raseli, karena Pak Pendeta Raseli menjadi utusan Tuhan, yang dimana Pak Pendeta Raseli dapat menjadi berkat bagi orang lain. Semoga nanti tempat ini dapat menjadi lebih terkenal lagi dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oke, amin. Oke, terima kasih Pak, dan juga salam bagi kalian semua. Ya, salam untuk semua ya, terberkati.